cabai kita panen ya. Satu ini tapi belum matang sih. Nih, tapi nanti kita makannya di rumah aja ya. Soalnya ini di pinggir ini ada yang pecah. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Nafika. Ikutin kegiatan saya hari ini yuk. Hari ini saya itu pengen masak gulai nangka. Ini saya ngupas nangkanya itu di belakang rumah aja ya. Soalnya ini nangka kan bergetah. Kalau saya bikin di tempat kamar mandi saya biasa, takutnya nanti getahnya itu lengket ke mana-mana. Sedikit info tentang saya ya, penting atau enggak ya nggak tahu juga lah ya. Yang penting saya berbagi info. Saya itu kalau ngupas nangka selalu menggunakan banyak air. Kenapa saya menggunakan banyak air? Supaya getahnya itu enggak lengket di nangkanya ya, seperti inilah ya, potong siram supaya getahnya itu langsung ngalir. Adakah teman-teman di sini yang sama seperti saya kalau ngupas nangka menggunakan banyak air yang seperti ini, potong siram? Kalau ada boleh di komen ya. Cara ngupas seperti ini itu sangat manjur ya menurut saya, apalagi kalau kita punya keran yang air ngalir itu jauh lebih enak. Tapi karena saya nggak punya keran, nggak punya air yang ngalir, jadi saya caranya seperti ini aja, siram-siram pakai gayung. Oh ya, jangan salfok ya dengan cara saya mengupas nangkanya yang di atas papan seperti ini. Ini nanti kalau udah selesai dikupas akan saya cuci bersih lagi. Ya nggak mungkin kan saya cuman siram-siram aja terus nggak dicuci lagi, mustahil. Saya itu udah lama nggak bikin gulai nangka ya teman-teman ya. Sebetulnya semalam itu saya nggak ada niat bakalan bikin gulai nangka hari ini. Kenapa tiba-tiba hari ini saya pengen bikin gulai nangka? Semalam saya pergi ya lihat suami saya kerja. Terus di tempat tongkrongan mereka itu ada pohon nangka yang buahnya lagi lebat-lebatnya. Karena saya lihat pohon nangkanya itu buahnya lebat, cantik-cantik. Ya udah deh, kepikiran aja kenapa saya besok nggak bikin gulai nangka. Makanya semalam saya minta ya sama yang punya, terus diambil. Kebetulan yang punya pohon nangka itu juga teman saya dan teman suami saya. Jadi ya saya nggak sungkan ya kalau untuk meminta buah nangkanya. Makanya hari ini terciptalah gulai nangka. Oh ya, kalau saya menyebutnya ini buah nangka ya atau nangka muda. Ada yang bilang ini gori, ada yang bilang ini tewel, ada yang bilang ini cubada. Kalau cubada itu bahasa Minang ya. Kalau bahasa teman-teman apa? Kalau saya sih, kalau bahasa kampung kami cubada. Terus kalau nangka itu bahasa Indonesianya ya, itu yang saya tahu. Oh ya, saya baru ingat kalau bahasa saya bukan cubada ya, tapi coboda. Kalau cubada sama coboda beda ya, tapi dengan buah yang sama. Pastinya setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda ya. Kalau kalian bertanya saya itu orang apa, saya itu orang Pasaman Timur. Makanya kami itu bilangnya coboda bukan cubada. Cubada itu bahasa Minangnya. Saya Pasaman Timurnya itu di Rau ya. Siapa di sini yang orang Rau atau yang orang Pasaman Timur yang sama seperti saya? Boleh di komen ya. Kalau ada yang bertanya Pasaman Timur itu letaknya di mana, ya saya nggak tahu ya. Pasaman Timur ya di Pasaman Timur. Masa iya letaknya di mana? Di barat ya nggak mungkin lah ya. Yang jelas di kampung saya itu banyaknya orang Mandailing karena itu udah perbatasan ya, dan orangnya juga udah campuran. Ibu saya juga bisa ya bahasa Mandailing, tapi kalau saya pribadi nggak bisa sama sekali. Singkat cerita, ngupas nangkanya udah selesai. Saya juga udah cuci ya tadi buah nangkanya. Terus di sini saya mau langsung ngerebus aja. Tadi pas udah selesai ngupas nangka, saya itu masak air yang dikasih garam, dikasih daun jeruk dan batang serai. Saya rebus nangkanya itu separuh matang aja, tapi di sini sambil nunggu rebusan nangka saya itu nggak mau santai-santai ya. Saya mau sambil nyuci aja, soalnya kan kalau ngerebus nangka itu butuh waktu beberapa menit. Jadi daripada waktu saya beberapa menit itu kosong sia-sia, mendingan saya isi dengan mencuci pakaian. Pakaiannya udah saya rendam ya dari tadi pagi sebelum mulai kupas kulit nangka, karena hari ini itu memang saya ada niat untuk nyuci. Karena beberapa hari ini saya memang setiap pagi mencuci ya, dengan sebanyak ini. Satu baskom penuh ini saya cuci setiap pagi. Soalnya dalam minggu kemarin itu saya memang gak ada nyuci sama sekali. Bayangin aja dengan 3 orang anak, baju saya itu numpuk seperti apa, udah 2 keranjang full. Biasanya saya nyuci dalam seminggu itu 2-3 kali ya. Ini dalam seminggu itu saya nggak nyuci sama sekali karena nggak ada waktu. Hehehe, udah seperti orang sibuk aja ya. Tapi emang betul ya, saya itu emang lagi sibuk, makanya nggak ada waktu untuk nyuci.
Setelah beberapa menit berlalu, sekarang kita lanjut untuk cek rebusan nangka. Ini nangkanya udah separuh matang ya. Di sini saya udah cobain, udah rasa-rasain, udah benyek-benyekin. Pokoknya intinya saya udah coba, ternyata udah agak lembek sedikit. Jadi sekarang saya lanjut salin. Ini merebus nangkanya udah selesai ya. Saya itu rebusnya setengah matang aja. Sekarang ayo kita persiapkan bumbunya. Kita taruh dulu ya ke sana. Oh ya teman-teman, kemarin itu saya kan pergi ya ke Siak. Saya itu pergi ke Sungai Apit hari Rabu. Terus di pinggir jalan itu saya nemu buah ini. Kalian ada yang tahu nggak ini buah apa? Kalau nggak salah ini duku ya, duku kampung. Duku atau rambai ya. Saya ada sih bikin video shortnya, entah duku entah rambai. Tunggu ya, saya dekatkan. Nih ya, seperti ini ya. Aduh, nih kita lihat ya isinya seperti apa. Dia itu isinya seperti duku atau rambai ya. Duku sih, duku. Ini itu katanya duku hutan. Nih ya, duku ya teman-teman ya, duku hutan, duku kampung, bukan duku hutan sih. Dia nih, ini isinya. Ini buahnya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asam. Saya nggak bisa makan. Asam. Ini wajar asam ya, soalnya waktu itu saya panennya belum terlalu matang, masih setengah matang. Ini dia udah kuning karena udah beberapa hari di rumah. Saya baru ingat sekarang. Kenapa saya tunjukkan ini kepada teman-teman? Karena saya itu ingin bercerita ya. Waktu itu beberapa hari yang lalu saya itu pergi ke Sungai Apit. Waktu saya itu pergi agak sedikit buru-buru, makanya saya nggak bikin konten. Tapi pas pulangnya saya lihat-lihat di pinggir jalan ada pohon buah-buahan yang seperti ini. Duku kampung ya kalau kami menyebutnya di sini. Terus saya tuh jadi mikir gini, sepanjang jalan itu ya teman-teman, mungkin sekitar berapa kilo ya, duku aja di pinggir jalan, kiri kanan duku, pohon duku. Terus nanti ada pohon duku, selain pohon duku ada pohon jambu air, ada jambu biji, ada pohon mangga. Tadinya saya pikir itu kebunnya warga ya, tapi saya itu nanya ke orang sekitar situ, katanya itu memang sengaja ditanam oleh pemerintah yang ada di situ. Jadi saya tuh mikirnya gini ya, oh iya ya, dulu kan saya sering ya nonton 2 atau 3 tahun yang lalu, saya sering kan nonton channel YouTube orang Indonesia yang nikah sama orang luar negeri, seperti channel YouTube Kakak Ina di Jerman, Bu RT di Belanda, Tika Weksun di Cina, terus Yanti Family. Pokoknya mungkin kalian ada ya yang penonton mereka. Mereka itu kan sering ya panen buah-buahan di pinggir jalan atau panen buah-buahan di hutan. Jadinya saya menghayal ini ya. Saya bilang gini ke suami, ternyata ada juga ya di Indonesia pohon buah-buahan yang ditanam di pinggir jalan. Padahal dulu saya sering berkhayal gini, coba aja di Indonesia ditanam pohon buah-buahan seperti yang di luar negeri, tapi buah-buahan yang bisa tumbuh nggak perlu dirawat ekstra ya, seperti ini. Pohon duku, pohon jeruk, pohon jambu, pohon mangga, pohon lengkeng, pohon matoa, itu kan pohon-pohon yang nggak harus dirawat ekstra. Jadi kalau ditanam di pinggir-pinggir jalan itu bisa tumbuh. Ternyata waktu saya pulang dari Sungai Apit semalam ada. Saya itu agak kaget ya, karena memang sepanjang jalan itu pohon buah-buahan ini ya. Ada yang seperti yang saya bilang tadi ya, ini saya ngomongnya bolak-balik. Kemarin saya upload ya story, karena saya tuh nggak bikin video panjang karena kemarin itu kan saya buru-buru, jadi saya nggak sempat buat konten. Jadi saya bilang ke suami pas mau pulang, berhenti sebentar, saya mau panen, saya mau rekam, karena saya menghayal seperti Kakak Ina di Jerman ya, yang panen buah-buahan di pinggir jalan. Terus saya ambil video-video pendeknya, mungkin ada yang mau lihat videonya. Ini dia. Ini ya teman-teman ya, ini sepanjang jalan adalah pohon buah-buahan. Nih ya, ini karena saya penasaran, di sini ada buahnya. Nih kalau di tempat kalian ini buah apa namanya? Kita panen ya satu ini, tapi belum matang sih. Nih, tapi nanti kita makannya di rumah aja ya. Soalnya ini di pinggir, ini ada yang pecah ya teman-teman ya. Nih, tapi ini belum matang teman-teman. Cuman saya nggak tahu kapan saya kesini lagi. Oh, pokoknya ini nggak matang, jadi kayak mana ya, kita ambil ya, kita cari yang matang, tapi ini nggak ada yang matang. Oh, selain buah rambai, ini rambai namanya ya, rambai ini kan. Selain buah rambai
Ini sepanjang jalan Buah Rambai. Yuk sekarang kita lanjut. Itu juga ya tuh. Itu juga ada buahnya. Tuh. Ini buahnya kita makannya di rumah aja nanti ya. Soalnya malu. Ya seperti itu ya teman-teman ya videonya. Mohon maaf kalau videonya itu nggak penuh karena saya itu merekamnya memang sedikit. Soalnya saya itu yang seperti saya bilang tadi ya, saya itu buru-buru. Mudah-mudahan nanti kedepannya di Indonesia ini semua jalan besar dibikin seperti itu ya, ditanamin pohon buah-buahan, nggak hanya pohon-pohon yang memang pohon itu berguna ya untuk meneduhkan, untuk mengisap racun. Pokoknya intinya begitulah ya. Tapi semoga juga ditanamin pohon buah-buahan seperti yang saya lihat arah ke Siak. Mungkin di sini ada yang orang Siak atau orang buatan ya, boleh di komen ya. Soalnya ada yang komen kemarin, Kak itu kebun orang. Itu nggak kebun orang ya, saya udah nanya, katanya memang itu ditanam oleh pemerintah ya. Boleh di komen ya, siapa tahu saya nanyanya itu ke orang yang salah. Siapa di sini yang orang Siak atau yang orang dekat di pinggir jalan itu tinggalnya. Soalnya di pinggir jalan itu kan banyak rumah-rumah ya atau warung-warung. Kalian boleh komen ya, itu memang ditanam pemerintah atau warga. Tapi katanya sih memang pemerintah ya. Soalnya sepanjang jalan arah ke Siak, saya nggak tahu sih lebih tepatnya dekat mana, yang pokoknya arah ke Siak, sepanjang jalan itu memang pohon buah-buahan, jambu, duku, jambu biji, jambu air, mangga, terus apa lagi ya, saya juga nggak tahu itu boleh dipanen apa enggak. Tapi karena saya penasaran, karena saya iseng ingin merekam, saya panen aja. Tapi saya nggak ambil banyak, saya ambil hanya beberapa biji aja, soalnya untuk konten ya. Ya udah ya, kita nggak usah bahas soal ini lagi. Kita berdoa aja semoga nanti di Indonesia seluruh jalan-jalan besar itu ditanamin pohon-pohon buah-buahan, nggak hanya pohon yang untuk bahan-bahan untuk gulai nangkanya saya nggak sepil ya, mohon maaf supaya durasinya itu nggak kepanjangan. Pastinya teman-teman di rumah lebih tahu daripada saya cara masak gulai nangka yang enak. Kalau saya sih masaknya seperti biasa aja, makanya saya itu nggak sepil bahan-bahannya, karena saya itu ya seperti biasa aja, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, serai, nanti daun-daunannya ya daun jeruk, daun kunyit, terus juga ada asam. Terus di sini saya juga masukkan perasa daging atau harumnya itu seperti daging, saya nggak tahu ya itu apa namanya. Yang jelas kalau bikin gulai nangka dimasukkan yang ini itu rasanya enak dan harum. Jujur aja ya, itu namanya saya nggak tahu apa. Yang jelas setiap kali saya bikin gulai nangka atau bikin rendang daging, saya itu pakai bumbu yang ini yang saya masukkan tadi ya. Soalnya kalau dimasukkan itu aromanya itu wangi sekali seperti rendang daging. Tapi ini rendang daging tak bertulang. Ini nangkanya juga udah saya masukin. Saya aduk-aduk dulu dengan bumbu-bumbunya agar meresap ke dalam nangkanya sebelum dimasukkan santan. Nggak usah dibiarkan lama-lama karena tadi nangkanya kan juga udah separuh matang. Sekarang saya lanjut aja masukkan santan seperti biasa ya. Saya itu kalau bikin santan, kelapa parutnya itu saya blender agar santan kentalnya keluar. Setelah dimasukin santan, diaduk-aduk, sekarang saya lanjut masukkan ikan teri. Karena saya gulai nangkanya itu suka pakai ikan teri ya, bukan suka sih, memang adanya ikan teri di rumah. Pakai ayam juga enak, tapi karena adanya ikan teri ya udah kita masukkan ikan teri aja. Lanjut kita masukkan bumbu-bumbu kehidupan seperti roiko, ajinomoto, garam, supaya rasanya itu nggak tawar. Cukup kehidupan saya aja ya yang tawar. Kalau bisa masakan saya jangan sampai tawar. Setelah semua bumbu-bumbu kehidupannya menyatu padu menjadi satu, ya udahlah ya, saya itu ngomong apa sih. Yang jelas ini videonya akan berakhir. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai detik ini. Semoga kalian terhibur. Bye bye teman-teman semua. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.